Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pada kesempatan malam hari ini kita akan mempresentasikan tugas besar perilaku organisasi kami dari kelompok 3. Next. Baik, di kelompok 3 itu sendiri kami terdapat 5 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Faiz Sanjaya. Yang kedua ada Hilman Taufik. Yang ketiga ada Niko Saputra. Yang keempat ada Kevin Ramadan. Dan yang terakhir ada Rafli Afdani. Next. Baik, bab 1 pendahuluan. Baik, pada latar belakang kami menganalisis tentang konflik dan negosiasi di human resource. Konflik dan negosiasi dalam manajemen sumber daya manusia atau SDM mencerminkan kompleksitas hubungan antara organisasi, individu, dan lingkungan kerja. Bisa di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu ada perumusan permasalahan. Nah, berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, kami menganalisa dapat permasalahan, yaitu satu, bagaimana konflik muncul dalam konteks manajemen sumber daya manusia di PT Aranet Indonesia Sejahtera. Yang kedua itu, apa dampak konflik terhadap produktivitas karyawan dan kinerja organisasi. Yang ketiga itu ada bagaimana organisasi digunakan dalam mengelola konflik di PT Aranet Indonesia Sejahtera. Yang keempat itu apa saja faktor yang mempengaruhi keberhasilan negosiasi di dalam perusahaan Aranet. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah batasan permasalahan. Agar analisis ini tetap terfokus dan relevan, beberapa batasan masalah dapat diberlakukan, antara lain. 1. Analisis ini akan terbatas pada pengaruh konflik dan negosiasi dalam konteks manajemen sumber daya manusia di PT Aranet Indonesia Sejahtera. 2. Fokus utama kami adalah pada dampak konflik terhadap produktivitas karyawan dan kinerja organisasi, serta peran negosiasi dalam pengelolaan konflik tersebut. 3. Batasan waktu untuk analisis ini akan mencakup periode tertentu mengacu pada kondisi dan situasi terkini PT Aranet Indonesia Sejahtera hingga menutup data terakhir. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, berikutnya ada bab 2, landasan teori. PT Aranet Indonesia Sejahtera memiliki peran krusial dalam menangani konflik antara karyawan. Teori konflik menekankan bahwa konflik adalah bagian alami dari kehidupan manusia, termasuk kehidupan organisasi seperti PT Aranet Indonesia Sejahtera. Konflik merupakan proses di mana satu pihak berusaha menghalangi tujuan atau kepentingan pihak lain. Penting untuk mengelola konflik dengan pendekatan strategis dalam konteks PT Aranet Indonesia Sejahtera, manajemen konflik yang efektif menjadi kunci untuk menyelesaikan permasalahan antar karyawan. Selain itu, negosiasi manajemen sumber daya juga memiliki peran krusial. Negosiasi ini penting agar mencapai solusi terbaik yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat dalam PT Aranet Indonesia Sejahtera. Jadi, PT Aranet Indonesia Sejahtera membutuhkan pendekatan yang baik dalam manajemen konflik serta negosiasi sumber daya untuk menjaga harmoni dan produktivitas di antara karyawan dan pihak terkait. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya mengenai keterkaitan antara manajemen konflik, resolusi konflik, dan pencegahan. Jadi ini tuh diambil dari beberapa sumber, yaitu ada studi Kaisupi, Maing, dan Nugroho, kemudian ada Butros Ghali, dan Galtung. Jadi menurut Maling itu menyoroti strategi negosiasi untuk menyelesaikan penyelesaian antara pihak-pihak yang berkepentingan. Sementara menurut Nugroho adalah menghubungkan manajemen konflik dengan komunikasi penyelesaian, namun penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen konflik belum memiliki dasar yang kuat secara teoritis maupun praktis. Menurut Butros Ghali, menjelaskan peace building sebagai upaya pasca konflik untuk mengkonstruksikan politik dan mencegah kambuhnya konflik di masa depan, ini menunjukkan perbedaan antara manajemen konflik dan resolusi konflik, menekankan aspek pencegahan konflik. Dan yang terakhir, menurut Galtung,
itu menyoroti perbedaan antara pencegahan dan resolusi konflik dalam studi perdamaian, menyatakan bahwa keduanya bisa terjadi di tingkatan yang melampau atau di bawah kendali negara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada peran dimensi lokal dan pemahaman terhadap sifat konflik dalam manajemen konflik. Penelitian Cole dan Cook 2003 menegaskan pentingnya dimensi lokal dalam resolusi konflik, memperlihatkan bahwa proses non-elit pada tingkat nasional, psikologis, dan agama memiliki peran signifikan dalam peace building. Sementara Dahl pada tahun 2018 mengidentifikasi bahwa manajemen konflik harus memperhatikan sifat konflik dan lokasi geografisnya sebagai faktor fundamental. Menurutnya, pemetaan aktor dan lokasi tersebut membedakan pendekatan teoritis dan konseptual dalam menangani konflik. Secara garis besar, kedua penelitian menekankan peran penting dimensi lokal dan pemahaman yang mendalam terhadap sifat konflik serta lokasi geografis dalam manajemen konflik. Hal ini memungkinkan pendekatan yang lebih efektif dalam menyelesaikan konflik. Baik, selanjutnya itu ada jurnal tentang peran strategi manajemen konflik dalam meningkatkan kesejahteraan organisasi. Manajemen konflik yang efektif dapat memotivasi, meningkatkan moral, dan mendorong pertumbuhan baik individu maupun organisasi. Sebaliknya, manajemen konflik yang tidak efektif cenderung menghasilkan lebih banyak konflik dan berdampak negatif pada keseluruhan organisasi. Adomi dan Ani menyoroti berbagai strategi penanganan konflik interpersonal yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan atau meminimalkan konflik dalam konteks organisasi. Mereka menggarisbawahi. Woi, jangan tahu, Nego. Ya, tolong. Oke, jurnal selanjutnya itu ada peran strategi manajemen konflik dalam meningkatkan kesejahteraan organisasi. Manajemen konflik yang efektif dapat memotivasi, meningkatkan moral, dan mendorong pertumbuhan baik individu maupun organisasi. Sebaliknya, manajemen konflik yang tidak efektif cenderung menghasilkan lebih banyak konflik dan berdampak negatif pada keseluruhan organisasi. Adom dan Ani menyoroti berbagai strategi penanganan konflik interpersonal yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan atau minimalkan konflik dalam konteks organisasi. Mereka menggarisbawahi bahwa pentingnya bagi manajer untuk mengembangkan strategi yang tepat dalam menangani konflik, baik dalam konteks organisasi maupun kehidupan pribadi. Strategi-strategi manajemen konflik dapat dikelompokkan dalam 5 kategori, yaitu bersaing, mengintegrasikan, menghindari, memaksa, dan berkompromi, yang didasarkan pada 2 dimensi dasar terhadap kepedulian terhadap diri sendiri dan kepedulian terhadap orang lain. Culture et al. Pada tahun 2022. Hal ini mencerminkan pentingnya memahami dan menerapkan strategi manajemen konflik yang sesuai untuk mencapai keseimbangan dan penyelesaian yang efektif dalam situasi konflik dalam organisasi. Baiklah, selanjutnya adalah jurnal mengenai kesepakatan melalui negosiasi, proses interaksi dan komunikasi dalam perundingan bisnis. Negosiasi adalah proses perundingan bisnis yang melibatkan pihak-pihak untuk mencapai kesepakatan melalui memberi, menerima, dan tawar-menawar. Sunaria pada tahun 2020 mendefinisikan negosiasi sebagai bentuk perundingan antar pihak yang bertujuan mencapai kesepakatan dengan saling memberi dan menerima. 2 elemen kunci dalam negosiasi adalah proses interaksi yang melibatkan argumen dan persuasi untuk menyelesaikan perbedaan guna mencapai solusi yang dapat diterima oleh sesama pihak. Selain itu, negosiasi melibatkan hubungan dan komunikasi antar lebih dari satu individu, baik secara lisan maupun tertulis, dengan pengaruh sikap, emosi, harga diri, dan faktor-faktor psikologis yang memengaruhi jalannya proses negosiasi.
Baik, selanjutnya ada jurnal tentang strategi manajemen konflik dan biaya negosiasi. Dampaknya terhadap kinerja dan keberhasilan organisasi. Manajemen konflik adalah perilaku komunikasi yang dipergunakan seseorang saat menghadapi konflik. Berbagi strategi digunakan untuk menangani konflik, di mana integrasi strategi memberikan dampak positif terhadap kinerja karyawan dan organisasi dengan meningkatkan inovasi, kualitas, membangun kerja tim, kepuasan kerja, dan kerjasama di antara karyawan. Adilo 2019. Negosiasi terjadi dalam penyelesaian konflik, dapat berakhir secara bersahabat atau melalui cara yang mahal seperti litigasi. Biaya negosiasi tidak hanya meliputi biaya langsung seperti honor pengacara, tetapi juga biaya tidak langsung seperti degenerasi, hubungan kerja, dan sumber daya tambahan yang diperlukan. Konflik juga mempengaruhi kualitas kerjasama dan hubungan yang dapat berfungsi sebagai biaya tidak langsung yang signifikan, mencapai hingga 50% dari nilai kontrak menurut Brunig tahun 2022. Oke, selanjutnya bab 3 mengenai pembahasan. Oke, di sini satu ada profil perusahaan. Jadi kami itu mengambil PT Aranet Indonesia Sejahtera. Jadi profil perusahaan PT Aranet Indonesia Sejahtera yaitu berdiri pada tahun 2016 sebagai perusahaan yang bergerak pada bidang penyedia jasa dan teknologi sistem pembayaran digital. Berawal dari 3 orang profesional bidang keuangan, Aranet berkomitmen memberikan pengaruh positif terhadap pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat, khususnya pedesaan atau pelosok. Aranet merupakan agregator resmi yang bekerja sama dengan Bank KB Bukopin di bidang rekrut loket mini ATM Bank KB Bukopin dan mengelola transaksi loket mini ATM Bank KB Bukopin collection agent di seluruh wilayah Indonesia. Baik, selanjutnya di sini ada struktur organisasi. Di sini ada struktur organisasi yang dimiliki oleh PT Aranet. Yang pertama dipimpin oleh CEO. Yang kemudian di sebelah kiri ada teknologi research dan di sebelah kanan ada COO. Kemudian di bawah teknologi research ada internal control, ada project management. Kemudian di sini juga ada engineering group, ada operation group, dan ada business development group. Next. Oke, selanjutnya itu ada struktur organisasi. CEO adalah pendekatan dari Chief Executive Officer. CEO memiliki peran utama dalam perusahaan, yaitu tugas utamanya dari seorang CEO adalah bertanggung jawab untuk mengawasi, memotivasi, dan mengembangkan tim agar bisnis berjalan sesuai strategi dan visi misi perusahaan. Yang kedua itu ada COO. COO singkatan dari Chief Operating Officer yang berperan sebagai orang kedua dalam perusahaan ini, memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap fungsi administrasi dan operasional setiap hari dari sebuah bisnis perusahaan. Pada perusahaan ini, COO menaungi 2 departemen perusahaan yaitu Business and Operational Support dan Finance and Accounting. Yang ketiga itu ada teknologi riset, merupakan unit kerja yang secara terus-menerus melakukan riset, pengembangan, dan evaluasi teknologi secara berkesinambungan untuk dapat diterapkan pada perusahaan, serta membantu unit-unit kerja terkait dan ikut bertanggung jawab dalam pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur, sistem aplikasi, dan operasional. Baiklah, selanjutnya ada internal control. Internal control bertugas untuk mengetahui sejauh mana prosedur dan kebijakan yang telah dibentuk sebelumnya dipatuhi. Menetapkan apakah pengelolaan akan aset organisasi atau perusahaan sudah dilaksanakan dengan baik, menetapkan seberapa efektif dan efisien dari prosedur kegiatan organisasi atau perusahaan, serta menilai keefektivitas informasi yang diproduksi oleh tiap unit kerja di dalam organisasi atau perusahaan. Internal control bertanggung jawab untuk membantu mengawasi dan mengontrol jalannya operasional perusahaan dan memastikan bahwa semua karyawan bekerja sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku. Baik, selanjutnya adalah Project Management Office.
Project Management Office adalah menjaga keberlangsungan dari seluruh proyek yang dijalankan perusahaan serta memastikan proyek-proyek itu mengikuti strategi perusahaan. Lalu berikutnya ada Business and Operation Support. Business and Operation Support, HIT bertanggung jawab dalam menangani dan memonitor semua aktivitas terkait operasional kantor meliputi Human Resource atau HR, Procurement, General Affairs, Legal, dan Marketing Communication. Oke, selanjutnya ada merancang strategi dalam membangun engagement, meningkatkan loyalitas pekerja, serta HC milenial pekerja dengan signifikan kontribusi, meningkatkan value kompeten, keahlian yang membawa perusahaan menuju perkembangan yang lebih baik. Kemudian ada General Affair Marketing Communication. General Affair GA merupakan posisi dalam suatu perusahaan yang umumnya berada di umum atau kepala operasional. Segala urusan perusahaan harus memiliki kejelasan baik dari tujuan dan perencanaan ke depannya. Kejelasan tersebut harus dibuktikan dengan perencanaan dokumen dan pelaksanaannya. Kemudian ada marketing communication, salah satu bentuk komunitas yang digunakan untuk mempromosikan produk dan memberikan informasi serta ajakan untuk menggunakan produk tersebut untuk meningkatkan penjualan dan melipat gandakan keuntungan. Kemudian engineering group. Engineering group bertanggung jawab untuk mengembangkan development, memastikan tidak ada error serta melakukan investigasi dan perbaikan atas error tersebut. Kemudian ada finance and accounting, bertanggung jawab dalam mengelola dan memonitor tentang akunting. Baik, selanjutnya ada SE. SE adalah singkatan dari Sales Executive. Sales Executive memiliki peran penting dalam perusahaan yang bertugas sebagai pengawasan penjualan bisnis pada perusahaan, serta menciptakan dan mengembangkan target penjualan untuk produk atau layanan perusahaan. Kemudian selanjutnya ada SQA, atau Software Quality Assurance. Di sini dia memiliki tanggung jawab dalam melakukan testing serta menjaga kualitas perangkat lunak atau software. Kemudian ada Engineering Group Head. Engineering Group Head adalah top manajemen pada engineering group yang bertanggung jawab atas kerja solution engineering atau SE, software quality assurance, dan juga application support atau app support. Next. Baik, selanjutnya itu ada app support. Application support berada pada posisi middle dalam unit kerja solution engineering. Application support bertanggung jawab dalam melakukan investigasi, penyelesaian, dan follow-up lebih lanjut ke level 1 dan level 3 atas tiket yang dibuat oleh unit kerja customer sukses atau support. Memiliki keterampilan bisnis dan pengetahuan teknis TI yang menuntut kemampuan dalam mengelola berbagai tugas. Selanjutnya itu ada operational group. Operational group bertanggung jawab atas unit kerja customer sukses, transaction, operation, dan EDC operasional dalam memberikan pelayanan pada customer. Selanjutnya itu ada operational group head, bertanggung jawab untuk mengontrol, menganalisa, serta memastikan instrumen pengendalian unit kerja customer sukses atau support, transaction, operasional, dan edisi operation berjalan sesuai dengan fungsinya. Baiklah, selanjutnya ada customer sukses. Unit kerja customer sukses bertanggung jawab untuk menangani dan memberikan pelayanan serta informasi atas permintaan dan keluhan tentang produk atau proyek yang dihadapi oleh klien dan mitra. Selanjutnya ada Transaction Operation Group. Transaction Operation bertanggung jawab untuk melakukan proses rekonsiliasi, validasi, monitoring hingga pembagian setiap VV transaksi yang tergenerate sesuai dengan estimasi waktu yang ditargetkan. Selanjutnya ada edisi operational group. Edisi operations group bertanggung jawab
untuk menangani dan memberikan pelayanan serta informasi atas permintaan dan keluhan tentang produk yang dihadapi oleh mitra, dan bertanggung jawab atas inventory stok, mesin, edisi, serta pembagian fee mitra. Baik, selanjutnya ada Business Development Group. Business Development Group membantu meningkatkan pertumbuhan pendapatan perusahaan dan pertumbuhan bisnis perusahaan dengan cara mencari pelanggan atau mitra atau klien baru untuk perusahaan dan menjual produk-produk tambahan atau jasa ke pelanggan atau mitra atau klien yang sudah ada. Lalu selanjutnya ada Business Development Group Head. Business Development Group Head memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membuat perencanaan yang strategis, mengawasi dan memastikan peningkatan pendapatan perusahaan, dan mengelola pertumbuhan bisnis perusahaan dengan role and responsibility yang telah ditentukan oleh perusahaan. Ke payment business, bisnis pembayaran merujuk pada kegiatan bisnis yang terkait dengan pembayaran, baik secara fisik maupun elektronik. Hal ini meliputi berbagai pembayaran, keamanan transaksi, kenyamanan konsumen, dan inovasi teknologi dalam pembayaran. Industri solution. Solusi industri merujuk pada solusi bisnis yang dirancang khusus untuk industri tertentu. Solusi ini dapat mencakup berbagai aspek, seperti sistem pembayaran, manajemen keamanan, dan inovasi teknologi dalam industri. Kemudian ada free sales, dukungan yang diberikan sebelum penjualan produk atau layanan untuk membantu calon pelanggan dalam dukungan ini dapat mencakup berbagai kegiatan, seperti menjawab pertanyaan informasi produk dan memberikan solusi untuk kebutuhan pelanggan. Baik, selanjutnya ada analisis struktur organisasi dan rancangan perbaikan untuk perusahaan. Jadi struktur organisasi PT Aranet Indonesia Sejahtera mencerminkan hierarki yang terorganisir dengan baik. Dengan pemimpin tertinggi adalah CEO yang bertanggung jawab atas pengawasan keseluruhan perusahaan. Berikut adalah sebuah analisis yang sudah kami perbuat dan saran perbaikan. Yang pertama untuk CEO, analisisnya bertanggung jawab atas pengawasan dan pengembangan tim serta menjalankan strategi dan visi misi perusahaan. Perbaikan yang bisa kami beri mungkin penting untuk memastikan komunikasi yang efektif ke seluruh tingkat organisasi dan memotivasi tim sesuai dengan tujuan perusahaan. Yang kedua ada COO atau Chief Operation Officer. Kami menganalisis memiliki tanggung jawab terhadap fungsi administrasi dan operasional sehari-hari perusahaan. Mungkin perbaikan yang bisa kami sarankan adalah koordinasi yang lebih erat antara COO dengan departemen-departemen di bawahnya untuk memastikan efisiensi operasional dan pencapaian target. Yang ketiga ada teknologi research. Kami menganalisis teknologi research fokus pada penelitian dan pengembangan teknologi di perusahaan. Mungkin perbaikan yang bisa kami berikan, saran perbaikannya adalah penguatan kolaborasi dengan departemen terkait untuk menerapkan inovasi teknologi dalam operasional perusahaan. Selanjutnya itu ada internal control, yaitu mendorong efisiensi operasi dan respon terhadap risiko bisnis. Untuk perbaikannya itu penguatan sistem pengemasan internal untuk mengurangi risiko dan meningkatkan kepatuhan. Selanjutnya itu ada project management office, menjaga keberlangsungan proyek dan memastikan kesesuaian dengan strategi perusahaan. Untuk perbaikannya itu peningkatan koordinasi antara project management office dan divisi terkait memastikan proyek sesuai dengan visi misi tujuan perusahaan. Selanjutnya itu ada business and operation support, yaitu bertanggung jawab atas operasional harian dan meningkatkan nilai untuk mendapat profit. Perbaikannya itu peningkatan sinergi antara departemen ini dengan divisi lain untuk memastikan pencapaian tujuan bisnis. Baik, berikutnya adalah finance and accounting. Dari analisis kami yaitu memberikan informasi keuangan yang relevan dan akurat. Perbaikan yang dapat kami sarankan,
penguatan kontrol internal dalam menyajikan informasi keuangan yang lebih cepat dan akurat. Selanjutnya ada human capital. Analisisnya yaitu merancang strategi untuk membangun engagement dan meningkatkan loyalitas karyawan. Perbaikan dari kami fokus pada pengembangan karyawan dan menciptakan budaya perusahaan untuk mendukung pertumbuhan bersama. Selanjutnya ada general affair dan marketing communication. Bertugas menangani urusan perusahaan dan promosi produk. Perbaikannya yaitu integrasi yang lebih erat antara general affair dan marketing communication untuk mencapai tujuan bersama. Berikutnya adalah engineer group, SE, SQA, app support, operation group, customer success, transaction operational group, edisi operational group, business development group, payment business, industry solution, pre-sales support. Analisis kami yaitu masing-masing bertanggung jawab atas fungsi spesifik dalam perusahaan. Perbaikan yang kami berikan yaitu penguatan koordinasi dan kolaborasi antar grup untuk meningkatkan efisiensi operasional dan pencapaian tujuan. Baik, selanjutnya ada rancangan perbaikannya. Yang pertama, meningkatkan komunikasi vertikal dan horizontal di seluruh lapisan organisasi. Yang kedua, mendorong kolaborasi antara departemen untuk mencapai sinergi yang lebih baik. Yang ketiga, peningkatan pelatihan dan pengembangan karyawan untuk meningkatkan keterampilan dan loyalitas. Yang keempat, penguatan sistem pengawasan internal untuk mengelola risiko bisnis dengan lebih efektif. Yang kelima, integrasi strategi bisnis dan teknologi untuk mendukung inovasi produk dan layanan. Yang keenam, fokus pada customer sukses untuk memastikan kepuasan pelanggan dan retensi yang lebih baik. Yang ketujuh, implementasi teknologi terbaru untuk meningkatkan efisiensi operasional. Yang kedelapan, peninjauan kembali struktur organisasi sesuai dengan perubahan dinamika bisnis. Rancangan perbaikan ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja keseluruhan perusahaan, mengoptimalkan sumber daya, dan mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan pada perusahaan PT Aranet Indonesia Sejahtera. Bisnis di bidang HR. Pada proses bisnis yang ada pada bidang human resource pada PT Aranet terdapat penetapan kompetensi jabatan penerimaan evaluasi pelatihan. Pemeliharaan rekanan personil berikut proses bisnisnya. Menetapkan kompetensi jabatan. Ada poin-poinnya. Top manajemen menetapkan struktur organisasi atau jabatan, tugas dan tanggung jawab serta kompetensi yang diperlukan dalam melaksanakan aktivitas Indonesia Sejahtera. 2. Penerimaan karyawan. Di penerimaan karyawan ini adalah struktur organisasi, strategi PT Aranet, atau kebutuhan organisasi, koordinasi yang memerlukan mengajukan permintaan tenaga kerja kepada unit kerja bisnis operasional support. Dan uraian tugas dan kompensasi kualifikasi yang dibutuhkan menggunakan EDM permintaan karyawan serta melampirkan workload masing-masing unit koordinasi bisnis operasional support. Kemudian memeriksa kelengkapan permintaan tersebut dan menganalisa meneruskannya kepada direktur utama untuk dimintakan persetujuan. Baik, ini melanjutkan proses penerimaan karyawan. Di sini ada setelah disetujui, unit kerja bisnis operation support mencari calon melalui lembaga atau pendidikan perguruan tinggi, memasang iklan di media cetak atau internet atau bursa agen tenaga kerja sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi yang dibutuhkan. Kemudian unit kerja bisnis operation dan koordinator secara bersamaan melakukan seleksi lamaran yang masuk dengan acuan kualifikasi yang dibutuhkan melalui tes yang sesuai. Antara lain tertulis atau opsional, wawancara atau uji keahlian skill bila diperlukan menggunakan form seleksi karyawan baru. Kemudian unit kerja business operation support dan koordinator melakukan evaluasi bersama terkait hasil interview penerimaan karyawan. Kemudian unit kerja business operation support membuat perjanjian kerja bagi calon karyawan yang telah lulus tes yang berisi informasi posisi jabatan, tugas dan tanggung jawab, paket gaji, status karyawan termasuk masa kerja dan tanggal mulai bekerja. Untuk karyawan yang telah melalui masa kerja selama 2 tahun, akan dilakukan evaluasi untuk kenaikan pangkat menjadi karyawan tetap dengan syarat karyawan tidak pernah menerima surat peringatan serta menunjukkan kinerja.
Oke, selanjutnya itu ada pelaksanaan pelatihan dan evaluasi pelatihan. Bagian bisnis support melakukan koordinasi dan atau memfasilitasi pelaksanaan program pengembangan karyawan yang sudah disetujui oleh direktur utama. Pemantauan dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi personil dilakukan oleh masing-masing koordinator yang bersangkutan dengan menggunakan form evaluasi efektivitas training. Yang kelima itu ada pemeliharaan rekam personil. Rekaman identitas semua personil dibuat dalam satu folder dengan nama personil yang berisi kontrak kerja. Pengendalian dokumen dan rekaman sumber daya manusia mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh prosedur pengendalian dokumen dan rekaman. Selanjutnya yaitu SWOT analysis. Ini merupakan analisis SWOT yang telah kami diskusikan dan juga kami temukan dari setelah menganalisis perusahaan PT Aranet Indonesia Sejahtera. Dari pertama adalah strength atau kekuatan dari PT Aranet Indonesia Sejahtera, yaitu mendistribusikan edisi mini ATM dengan berbagai jenis. Yang kedua adalah helpdesk 24 jam. Yang ketiga adalah cakupan proses dalam SSM yang luas. Selanjutnya adalah weakness atau kelemahan dari PT Aranet, yaitu hanya memiliki kantor di Jakarta yang hanya memiliki 41 staf. Yang kedua adalah kurangnya penjelasan desain dan pengembangan program kerja. Yang ketiga adalah sulit dalam persyaratan perubahan pelayanan jasa. Peluang dari PT Aranet Indonesia sendiri yaitu dapat mengirimkan mesin edisi mini ATM ke seluruh Indonesia. Yang kedua adalah peningkatan permintaan solusi pembayaran digital. Ancaman yang mereka alami yaitu yang pertama, perubahan teknologi yang cepat, dan kedua adalah kompetensi yang ketat. Baik, selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan yang kelompok kami ambil yaitu struktur organisasi PT Aranet Indonesia Sejahtera memiliki hierarki yang terorganisir dengan baik, dengan pemimpin tertinggi sebagai CEO yang bertanggung jawab atas keseluruhan perusahaan. Analisis struktur organisasi menunjukkan pemahaman yang baik tentang fungsi dan tanggung jawab setiap divisi. Namun ada beberapa saran perbaikan yang dapat diimplementasikan. Saran perbaikan melibatkan peningkatan komunikasi vertikal dan horizontal, meningkatkan kolaborasi antar departemen, pelatihan dan pengembangan karyawan yang lebih intensif, penguatan sistem pengawasan internal, integrasi strategi bisnis dan teknologi, fokus pada kepuasan pelanggan, dan penerapan teknologi terbaru untuk meningkatkan efisiensi operasional. Pada proses bisnis di bidang human resource atau HR, analisis menunjukkan kejelasan dalam penetapan kompetensi jabatan dan proses penerimaan karyawan. Namun terdapat beberapa aspek yang dapat diperbaiki seperti perincian lebih lanjut mengenai perencanaan pelatihan, pelaksanaan, dan evaluasi pelatihan. Pemeliharaan rekaman personil juga dianggap penting dengan saran untuk mengadopsi sistem manajemen data yang lebih efisien. Rancangan perbaikan mencakup penguatan pengembangan karyawan, implementasi sistem evaluasi kerja yang jelas, integrasi teknologi HR, dan rincian lebih lanjut tentang proses pelatihan. Secara keseluruhan, perbaikan ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja keseluruhan perusahaan, mengoptimalkan sumber daya, dan mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah melakukan presentasi untuk tugas besar mata kuliah perilaku organisasi. Terima kasih teman-teman. Terima kasih juga Ibu atas kesempatannya. Baik, saya tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.